Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah sahabat nasihat Islam bahwa orang-orang yang tidak ada Al-Quran dalam dirinya, baik tidak membacanya atau menghafalnya sedikit pun, oleh Rasulullah SAW, mereka diumpamakan rumah yang kosong. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang yang tidak ada sedikit pun Al-Quran dalam hatinya adalah seperti rumah kosong. Hadis riwayat At-Tirmizi. Begitu juga apabila ada rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka rumah tersebut diumpamakan seperti sebuah kuburan yang seram dan angker. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya agar senantiasa menerangi rumah-rumah mereka dengan cara membaca Al-Quran. Sebagaimana sabdanya yang artinya, terangilah rumah-rumah kalian dengan membaca tilawah Al-Quran. Lalu, apa saja keutamaan membaca Al-Quran? Berikut nasihat Islam hadirkan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. 1. Membaca Al-Quran sekalipun kita belum mengetahui maknanya, tapi tetap pasti mendapatkan kebaikan. Kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan karena setiap huruf dari Al-Quran mengandung satu pahala kebaikan. Membaca Al-Quran juga mendatangkan pahala. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kedua, mereka yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata atau gagap, walaupun belum memahami maknanya, tetap diberikan 2 pahala. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama malaikat pencatat yang mulia lagi benar, dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran sedang ia bersusah payah mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kali. Hadis riwayat Bukhari, Nasa'i, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Ketiga, keutamaan membaca Al-Quran adalah orang yang membaca Al-Quran sekalipun tidak memahami maknanya, di akhirat ia kelak mendapatkan syafaat. Rasulullah SAW bersabda, artinya, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Hadis riwayat Muslim. Keempat, orang yang rajin membaca Al-Quran kelak memperoleh cahaya baik di dunia maupun di akhirat. Dari Abu Dzar berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, berilah aku wasiat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya takwa adalah pokok dari semua perkara. Tambahkanlah lagi wasiat untukku. Beliau SAW bersabda, hendaklah kamu membaca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan memberimu cahaya di muka bumi dan akan menjadi perbendaharaanmu di atas langit. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kelima, mereka yang gemar membaca Al-Quran akan dihilangkan rasa takut dan sedih di hatinya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang tidak akan mengalami ketakutan pada hari yang sangat menakutkan dan mereka tidak akan dihisab. Mereka berada di atas tumpukan kasturi hingga selesai hisab terhadap semua manusia. Pertama, seorang yang membaca Al-Quran semata-mata mengharap ridha Allah dan ia mengimami suatu kaum sedang mereka menyukainya. Kedua, dai yang mengajak sholat semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3, dan seorang hamba yang selalu memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani. Keutamaan membaca Al-Quran berikutnya adalah kelak akan mendapatkan pembelaan dari Al-Quran itu sendiri pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti
akan dihadirkan Al-Quran dan ahlunya, yaitu orang yang selalu membaca Al-Quran ketika di dunia. Lalu surah Al-Baqarah dan Ali Imran menghampiri pembacanya. Kemudian kedua surah ini memberikan pembelaan baginya. Hadis riwayat Muslim. Ketujuh, umurnya tidak akan sia-sia. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dari Abdullah bin Abbas, dia meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran tidak akan tua atau awet muda. Demikianlah keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran. Semoga kita termasuk Ahlul Quran dan mengamalkannya, sehingga kelak mendapatkan syafaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.